Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang benar adanya, walau tanpa menggunakan sumpah sekalipun. Sebagai manusia termulia, perkataan dan perbuatannya adalah contoh yang sebaik-baiknya bagi umat manusia. Pada suatu ketika, baginda Rasul pernah bersumpah terhadap 3 hal yang diyakininya pasti akan terjadi. Sahabat sulh muda, berikut ini kami akan membahas 3 hal yang diyakini Rasulullah SAW bakal terjadi. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Karena manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk banyak orang. Rasulullah bersumpah tidak akan berkurang harta seorang hamba karena disedekahkan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia hidup di 2 alam, yakni alam dunia dan alam akhirat. Ketika ia memberikan sebagian hartanya untuk disedekahkan, maka sesungguhnya yang ia lakukan adalah memindahkan manfaat harta itu dari alam dunia ke alam akhirat. Secara kasat mata, memang jumlah hartanya berkurang di dunia, namun di akhirat kelak, ia akan bertemu kembali dengan harta yang ia sedekahkan itu dalam bentuk nilai dan manfaat yang jauh lebih berharga. Inilah yang dimaksud tak akan berkurang harta karena disedekahkan. Abdul Rauf Al-Manawi dalam kitabnya Al-Fadil Qadir menceritakan bahwa meski harta yang disedekahkan secara kasat mata berkurang jumlahnya, namun kemanfaatan harta tersebut di akhirat kelak tetap kekal dan tidak akan berkurang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengambil hikmah betapa orang-orang yang mudah mensedekahkan hartanya, justru kekayaannya makin bertambah banyak. Ketika ia memberikan sebagian hartanya, memang pada saat itu jumlah hartanya berkurang. Namun keesokannya, ia dapatkan kembali rezeki yang lebih melimpah sehingga makin bertambah harta yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena dengan mensedekahkan sebagian harta Allah, maka Allah akan memberkahi harta pelakunya sehingga semakin bertambah banyak di dunia untuk menutup harta yang berkurang secara fisik karena disedekahkan. Sementara di akhirat kelak, Allah akan membalas segala yang telah disedekahkan di alam dunia. Rasul bersumpah, Allah memuliakan mereka yang pemaaf setiap dizolimi. Dalam suatu riwayat dikatakan, tidaklah seorang hamba dizolimi yang ia bersabar menghadapinya, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Dikutip dari Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami'us Shogir dalam Fadilul Qadir, Bayrut dan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Riwayat ini jika ditafsirkan, maka kemuliaan akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang disakiti oleh orang lain, namun ia tetap bersabar atas perlakuan itu dan dengan lapang hati dan mau memaafkan orang yang menyakitinya. Ia tidak menaruh benci dan dendam kepada kezoliman orang kepadanya, namun sebaliknya mau memaafkan dengan menghapus kezoliman itu dari memori hati dan pikirannya. Sesungguhnya sikap yang demikian ini sangatlah sulit dan berat. Tidak setiap orang mampu melakukannya. Namun, karena tingkat kesulitannya, maka Allah berkenan memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi siapa saja yang mau melakukannya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasihul Ibad memberikan contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf tetap bersabar menghadapi perilaku zalim yang dilakukan Zulaiha kepadanya, sehingga karena kesabaran yang luar biasa, akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar di negeri Mesir yang dimuliakan setelah sebelumnya ia dihinakan. Rasul bersumpah, Allah akan membuka pintu kefakiran bagi mereka yang meminta-minta, padahal mereka hidup berkecukupan. Bagi mereka yang suka meminta-minta kepada orang lain untuk memberikan sejumlah harta kepadanya dengan menampakkan kebutuhan yang nyatanya mereka meminta-minta tersebut hidupnya masih berkecukupan, maka Rasul bersumpah bahwa Allah akan membukakan bagi mereka
pintu kefakiran yang tidak pernah ia sangka. Kepadanya, Allah akan menghancurkan apa saja harta yang dimiliki orang tersebut, sehingga ia jatuh melarat dengan kondisi yang lebih buruk dari yang ia tunjukkan kepada orang yang saat ia minta-mintai itu. Maksudnya yakni, hal ini tidak membicarakan tentang para pengemis yang setiap harinya berkeliling meminta-minta dari satu pintu rumah ke rumah yang lain. Tetapi hal ini membicarakan tentang orang-orang yang sesungguhnya memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhannya, namun karena kerakusannya, ia lakukan segala cara agar orang lain mau memberikan hartanya. Maka untuk memenuhi hasrat kerakusannya itu, ia kemudian menampakkan kondisi seakan-akan ia tak memiliki apa-apa. Maka mereka yang suka melakukan hal ini pada akhirnya nanti akan difakirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebelumnya ia memiliki banyak harta, maka pada saatnya kelak hartanya itu akan dibinasakan Allah sehingga ia menjadi benar-benar fakir dan membutuhkan pemberian orang lain. Na'udzubillahi min zalik.